Ya halo Sobat Nubar semuanya, kembali bersama saya Aan NH dan DJ Supriyanto dalam acara Menulis Bareng DJ. Ya, saya ucapkan terima kasih nih buat Sobat Nubar yang sudah nonton channel ini, yang sudah mensubscribe juga. Dan jangan lupa yang belum, silahkan di subscribe dulu ya. Karena subscribe itu adalah gratis, di like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya seputar dunia literasi tentunya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah masih tentang outline Kang ya. Jika kemarin kita singgung apa itu outline, kemudian manfaat-manfaatnya ya. Outline. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tata cara membuat outline. cara-cara membuat outline ya Kang ya. Iya. Nah, mungkin Sobat Nubar termasuk saya juga penasaran. Kira-kira ada berapa poin Kang? Yes. Untuk Kisi-kisinya biar. kisi-kisinya, iya. Kalau tentang cara membuat outline itu adalah sekitar ada 5 ya. Oh 5 ya, poin yang 5 akan kita cukup ya, bahas. gak usah Cukup. banyak-banyak karena kemarin kita kasih manfaatnya dulu jadi biar penasaran. Iya benar. Nah kali ini kita akan ngasih tahu tata caranya membuat outline. Nah itu apa aja Kang? Mungkin bisa langsung to the point sama dijelasin per poinnya. Baik Sobat Nubar, simak yang cara menulis outline atau cara membuat outline. Yang pertama adalah menentukan pola penyusunan kerangka karangan. Jadi polanya disusun dulu Kang, ini yang paling penting. Karena kalau kita tanpa menyusun sebuah pola karangan, maka kita pun akan sulit. Misalkan ambil contoh, kita akan menulis tentang masalah apa yang lagi ngetrend di dunia milenial sekarang. Itu. Menulis tentang Tentang apa ya kalau sekarang? Oh hobi aja ya. Oh Kita iya, hobi hobi. bersepeda misalkan. Apalagi kan sekarang Atau- banyak work from home ya, WFH seperti itu. Iya. Mungkin piara ikan juga. Nah tentang hobi misalkan ya, tentang hobi. Nah banyak kan, ada yang melihara ikan, ada yang bersepeda, ada yang hobinya mungkin game dan sebagainya. Nah kita ambil contoh tentang hobi. Ya hobi nanti kan berbagai macam-macam hobi yang akan kita kupas. Nah yang pertama adalah itu menentukan pola penyusunan kerangka karangan. Jadi yang pertama kita tuh susun dulu Kang, polanya itu disusun. Mau seperti pola apa nih? Pola itu adalah ada yang pertama kali menyusun sebuah periwayatan awal, artinya sejarah. Sejarah. Iya sejarah misalkan, itu pola. Nanti yang keduanya kita masuk pada perkembangan dari sejarah itu, misalkan Perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Nanti di pertengahan nih perkembangan, misalnya kita ngambil sebuah hobi. Kalau dulu mungkin hobi sepak bola itu sudah umum. Nah, sepak bola, berkuda, memanah, berlari mungkin. Tapi kalau saya golf mungkin belum ada kan perkembangannya nanti kan. Nah, ini nanti ketika di perkembangan suatu pertengahan, pola kita adalah ada penambahan karena perkembangan Kang. Perkembangan ilmu itu kan akan mengubah ya. Mengubah dari cara lama ke cara baru. Dan dari cara baru dia akan mengubah pada cara modern, yaitu seperti sekarang. Seiring Sehingga- berjalannya waktu ya. Benar itu, karena kan biasanya itu yang namanya sebuah ilmu itu dia akan berkembang. Berkembang menjadi sesuatu hal yang ada yang baru lagi, dan baru lagi. Itu tidak monoton, tidak misalkan lahirnya bentuknya kotak, selamanya kotak itu tidak akan terjadi. Tapi itu akan terjadi sebuah evolusi, akan terjadi sebuah transformasi ya tentang masalah teknologi di zaman kita Sekarang ini. ya. Jadi selalu berubah ini yang akan menjadikan sebuah pola dalam penulisan kerangka adalah kita pertama silakan tentukan mau dari mana dulu polanya. Misalnya kalau kita menulis tentang masalah tadi yang saya singgung tentang masalah hobi, maka hobi zaman dulu itu apa? Sama tidak dengan hobi zaman sekarang. Nah itu harus dipolakan dulu. Misalkan sejarah kita ambil tentang hobi. Hobinya hobi berolahraga misalnya ambil contoh. Nah ini hobi olahraga itu dari dulu apa nih yang ngetrend zaman dulu. Nah baru disusun, nanti masuk kepada bab selanjutnya tentang pola di zaman pertengahan misalkan. Di pertengahan ini ada perkembangan nggak? Misalnya dari pertama ada
hobi itu misalnya setelah di list ada sekitar 5, bertambah nggak hobi? Misalkan kalau dulu ada berkuda, memanah, terus ada berenang dan sebagainya, bertambah nggak? Oh, bertambah. Nah, setelah itu baru pola ke bab selanjutnya, ada perkembangan nggak dari olahraga-olahraga tersebut? Misalkan kalau dulu bermain bola, misalkan tidak pakai aturan, yang penting dia keroyokan misalkan. Nah, seiring perkembangan zaman ada aturan-aturan tertentu, misalkan ada yang namanya penalti, ada yang namanya saya begitu kurang paham, sehingga terjadilah sesuatu permainan yang sangat menarik. Ya, jadi Sobat Nubar, cara membuat outline yang pertama adalah menentukan pola, penyusunan kerangka karangan. Jadi ini yang paling ditentuin dulu ya polanya. Iya. Jadi kita menyusun polanya dulu supaya lebih mudah. Silakan pola bebas, tidak ada aturan yang baku. Pola itu kita bisa dari mana saja tentang penyusunannya, Kang. Jadi tidak harus kita harus dari A, B, C, D, tidak. Tapi silakan mau dari mana polanya, sehingga ini memudahkan bagi si penulis. Itu yang pertama. Yang pertama menentukan pola penyusunan kerangka karangan. Iya, yang keduanya? Sekarang yang kedua. Kedua ya. Iya. Oke. Jadi yang kedua adalah merumuskan topik dan membuat judul karya tulis. Nah, ini topik ya, topik dan judul karya tulis ini adalah sesuatu hal yang sangat perlu. Karena tanpa kita mengetahui dari topik yang akan kita angkat, biasanya si penulis akan semakin bimbang dan dia akan semakin ragu untuk menuliskan sesuatu hal. Nah, misalnya kita di kepala sudah ada nih, Kang. Sebentar, Kang. Tadi gimana? Kan yang pertama menentukan pola kerangka karangan, yang keduanya merumuskan topik dan membuat judul. Ini yang kedua nggak di yang pertama aja dulu? Kenapa dibikinnya? Atau gimana? Kalau susunan itu tidak baku, Kang. Oh, tidak baku. Iya, tidak baku. Jadi boleh nanti bisa juga itu yang kelima, yang pertama saya sebutkan bisa di poin nomor 5 atau sebaliknya. Seperti rumus 5W1H. Itu kan tidak baku. Itu bisa di mana saya silakan aja ya. Ya mau H-nya di atas juga silakan saja, itu tidak ada. Tidak ada bakunya. Saya pikir kalau bikin outline itu biasanya judul dulu gitu kan. Baru dibikin bawahnya bab sekian apa, nanti dibikin subbab lagi. Enggak begitu ya. Tapi langsung dibikin polanya tadi ya, benar? Iya. Iya, dari pola kita langsung masuk pada cara yang keduanya adalah merumuskan topik. Nah, ini topik paling penting, Kang. Karena topik ini biasanya kita punya nih satu judulnya, misalnya ide besarnya tentang merumuskan tadi yang hobi tadi, bahwa hobi ini saya akan mengambil tentang tema bersepeda misalkan. Topiknya bersepeda. Nah, dia otomatis di sini dia sudah terkerangka dalam otak sebelum dituliskan pada sebuah outline catatan. Dia sudah terkerangka bahwa saya pernah punya referensi bahwa sepeda ini pernah terjadi pada zamannya Nabi misalkan. Itu ya. Ada kayak Nabi, saya lupa lagi. Kurang tahu dah. Iya, yang ada sepeda itu ya. Ada. Besar itu ya. Jadi misalkan ada. Terus terjadi lagi sepeda ini berkembang misalkan di zamannya para ahli-ahli misalkan ya. Para ahli. Mungkin para ahli ini adalah kita masuknya para profesional, misalkan dari angkatan Thomas Alva Edison, terus dari Ring Bell dan lain sebagainya, itu yang penemu-penemu tersebut misalkan. Nah, di sini adalah tentang topiknya kita mengangkat sebuah sepeda. Gimana caranya agar si topik yang diangkat ini tidak monoton dan tidak terkesan sudah basi. Nah, ini yang paling kita harus berpikir keras, bahwa jangan sampai topik yang kita angkat itu terkesannya basi. Jadi orang itu ini sudah pernah nih, udah tahu. Harus disesuaikan sama zaman sekarang berarti ya. Iya, harus lebih ini, Kang. Lebih berinovasi dalam menuliskannya. Misalnya, lah di pasaran, di toko buku sudah banyak tentang mengupas tentang sepeda misalnya, tapi gitu ya. Kita ada sesuatu hal yang berbeda dari cara mengupas atau memberikan kesan-kesan bahwa apa yang kita tulis ini adalah topik yang lebih keren, punya nilai plus dibanding buku-buku yang sudah ada. Ya kalau dulu kan ada model sepeda onta gitu, ontel itu kan, ontel sama jengki. Itu sekarang lebih modern kan, sepeda model lipat itu kan ada kan, itu lebih lipat itu ya. Nah ini jadi dari situ bisa Kang ya jadi kita bisa menggali sebuah topik sehingga topik yang kita hadirkan adalah mempunyai sebuah nilai tersendiri. Nah,
Kenapa harus seperti itu? Karena kita harus beda dengan buku-buku yang sudah ada, dengan penulis-penulis yang sudah menulis tema yang sama dengan kita, menghadirkan tulisan-tulisan yang seperti itu saja. Nah, disinilah seorang penulis harus peka bisa menghadirkan sebuah topik yang berbeda dengan orang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jadi ketika kita mengirimkan sebuah outline pada sebuah penerbit, karena gini Kang, penerbit besar itu kadang-kadang dia tidak minta naskah satu lengkap, tapi dia hanya bisa meminta outline-nya seperti apa. Nah, di sini kekuatannya ketika kita memberikan sebuah outline, di mana outline itu berbeda dengan outline-outline yang sudah ada yang pernah dikirim oleh para penulis yang lainnya, walaupun dengan tema yang sama tapi punya sisi-sisi yang berbeda. Nah, ini yang harus peka seorang penulis. Jadi menghadirkan topiknya itu benar-benar orisinil, tapi dia itu fresh gitu. Jadi orang itu penasaran ketika menemukan sebuah, misalkan gini, dalam satu bab, oke lah, temanya sama dengan buku yang lain, itu tentang hobi bersepeda. Tapi ketika di situ ada sesuatu hal yang berbeda, misalkan tata cara memperbaiki sepeda sangat yang mudah gitu oleh pribadi, jadi tidak tutorial butuh tips and triknya gitu. nah ya. itu misalkan dihadirkan di sana, misalkan kayak rantainya copot misalkan kayak, atau pedalnya yang kurang lemes, Cara masang sendiri tanpa dibawa ke bengkel. itu kan. Jadi di sini ada pembeda di situ, topik yang dihadirkannya itu berbeda dengan yang sudah ada. Nah, ini punya nilai plusnya di sana. Jadi Sobat Nubar, ketika Sobat Nubar menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada, nah, maka inilah sebuah nilai bahwa Anda tidak perlu nanti mencari-cari penerbit, justru penerbitlah yang akan mencari kita, karena kita selalu menghadirkan yang berbeda. Banyak kok tuh penulis-penulis yang seperti itu, sehingga banyak sekali penulis-penulis ini akhirnya dia tidak lagi mencari bingung naskah mau dikemanakan, tapi justru bingung ketika dikejar deadline oleh penerbit kan. Itu suka terjadi hal seperti itu. Pas itu impian bagi seorang penulis ya, kalau dikejar-kejar penerbit. Nah itu, tapi kadang-kadang puyeng juga kan. Puyeng ya. Puyeng juga, mungkin dituntut. Iya, karena tuntutan dari penerbit itu adalah karena dia kan bisnis. Kalau kita biasanya hobi, jadi berbeda. Jadi kalau bisnis itu dia menggunakan percepatan. Kalau seorang target hobi, gitu biasanya. iya, kalau hobi itu bukan percepatan, tapi dia cepat atau kecepatan. Berbeda kan? Beda ya. Iya, kalau cepat itu dia lari biasa, kalau kecepatan dia mendahului hanya beberapa langkahnya saja, tapi kalau percepatan dia mendahului 10 kali lipat dari yang lari biasa. Kalau hobi kan lebih nyantai, lebih apa yang kita suka ya udah kita lakuin kan. Iya, kalau hobi kan. Gitu. Tapi kalau yang penerbit kan dia bisnis kan. Kenapa dia yang mengukur pada bisnis? Karena dia punya beban. Itu beban Pasti, untuk menggaji, beban untuk lain sebagainya. Nah, ini kalau pola-pola kitanya masih sama, cara menulis dan sebagainya masih sama dengan orang lain, menghadirkan sebuah outline sama dengan orang lain, maka siap-siap saja kita akan tertinggal. Dan itu apa namanya tadi, masalah itu tadi syarat untuk diterima penerbit ya Kang ya. Masalah outline doang. Karena biasanya suka minta outline. Dan outline-nya ya. Outline biasanya suka diminta itu ada outline. Kecuali untuk penulis pemula itu biasanya gaya tulisan. Tapi kalau dia sudah pernah menulis dan diakui, itu biasanya penerbit itu tolong buatkan tema A misalkan. Sudah, nanti ketika 1 minggu saya minta outline. Jadi outline hanya yang dikirim. Nah, ketika outline dikirim kita sudah belum punya apa-apa Kang. Baik secara data, referensi dan lain sebagainya kita belum punya. Kita hanya sebatas outline, tapi sudah mind mapping kita sudah berjalan. Jadi di otak kita sudah bahwa saya akan begini. Nanti dijadikan sekian bab dan sekian subbab. Itu. Nah, inilah kekuatan dari bermain di pola. Kalau kita mengatur polanya adalah sangat cakap dan berbeda dengan orang lain, maka siap-siap saja penerbit tanpa harus melihat siapa penulisnya. Langsung dicari ya. Iya, langsung, karena kita punya nilai plus di sana. Banyaklah penulis-penulis yang mempunyai sisi kekuatan dari sebuah outline tersebut. Itu poin yang kedua. Iya, tentang merumuskan topik dan membuat judul karya tulis. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga nih Kang. Iya, tidak kerasa ya sudah poin ketiga. Iya. Oke, Sobat Nubar, jadi kita masuk ke poin yang ketiganya. Itu yang ketiganya adalah tentang mengumpulkan materi data yang diperlukan. Nah, ini sangat penting Kang Aan. Jadi mengumpulkan materi dan
Data yang diperlukan berarti mesti banyak referensi ya. Iya, karena syaratnya gini. Syaratnya adalah Mesti banyak baca-baca gitu juga ya. ya, jadi syarat yang wajib dikuasai oleh seorang penulis non-fiksi terutama adalah dia sebelum dia menulis satu buku, dia wajib membaca 10 buku. Itu minimal. Ya, minimal 10 buku ditunjang dari majalah, internet, televisi dan radio. Dan media cetak Gitu. lainnya ya. Ya, jadi dia silakan 10 bukunya saja itu minimal. Belum Itu hal referensi yang lain. wajib ya Kang ya. Wajib. Kalau misalkan Iya. nggak mau baca nih, bisa nggak? Nah, kalau nggak mau baca jangan jadi penulis. Jangan Karena jadi gimana penulis. mau orang mau baca karya Iya kita, sih. kita aja tidak mau baca karya orang Mas lain. baca orang lain ya. Iya, benar itu Oke. kan. Untuk Sobat Mimbar, ketika kita mengumpulkan sebuah referensi, maka referensi yang dicari adalah bukan referensi yang terbaru kan. Itu ini harus diperhatikan. Bukan Referensi yang terbaru. Kenapa tuh, Kang? Penerbitan misalnya kita nulis tentang masalah persahabatan. Nah, persahabatan ini kita harus dari mana? Tentang psikologi agamakah atau hanya psikologi umum yang akan kita kupas dari persahabatan itu? Dan penerbit buku yang diterbitkan pun jangan kita melihat buku-buku yang sama, karena namanya ilmu itu tadi saya sudah ucapkan bahwa ilmu itu adalah dia berubah setiap waktu, setiap zaman, setiap tahun berinovasi ya. Iya, jadi kalau kita mau menulis itu, kalau saya biasanya saya punya referensi itu dari angkatan tahun 50, 60, 70, 80 pun tidak lengkap. Tapi saya ada tuh, misalkan buku tentang masalah pergaulan. Itu saya punya buku dari tahun 60-an ada, 60 sekian, 70, 80 itu saya punya. Sampai tahun-tahun terbaru dari 2010, ada 2015 dan sebagainya. Jadi yang sampai ketika kita menulis suatu buku, kita nyarinya referensi yang baru-baru. Misalkan kita datang ke sebuah toko buku, membaca atau membeli dengan referensi yang terbaru, itu salah besar. Nah itu hitungan referensi baru itu dari berapa lama gitu Kang? Biasanya itu referensi baru itu 3 tahun kan. 3 tahun ya? 3 tahun. Oh berarti kita harus nyari ya 10 minimal 10 tahun ke belakang juga udah. 10, 5. 5. Iya, 10, 5 dan 3 tahun kan. Jadi 10 tahun itu untuk perbandingan misalnya kan tahun 2020. Nah, kita harus punya referensi tahun 2010. Itu pasti akan berbeda ya, dengan tema yang sama tapi pembahasan yang berbeda. Itu mungkin tahun 2010 dengan tahun 2020 itu akan berbeda. Misalkan tentang masalah gaul misalkannya, kayak saya kan sekarang lagi menggarap tentang masalah remaja gaul ala Rasul. Jadi pergaulan 2010 dan pergaulan 2020 kan berbeda jauh kan. Pasti. Dari segi media sosial, dari segi interaksi. Mungkin interaksi tahun 2010 kita masih silaturahim, ketemu kita tidak membawa HP. Gadget HP pun itu, juga udah. iya. Oh belum ada Kak? Ada Kita- sih cuman nggak kayak sekarang ya. Enggak kayak sekarang kan. Jadi bercengkerama itu Bener benar sih. kita ketemu ya ketemu gitu. Ketemu itu kita ngobrol, dipuas-puaskan dan sebagainya. Beda dengan sekarang kita janjian ketemu tapi masing-masing dengan Pegang dunia mayanya itu yang kita misalnya berkumpul nih gitu. Ya, dia dengan HP-nya, saya dengan HP dan sebagainya. Ini mungkin akan berbeda kan, ya. Nah, terus buku-buku tersebut ketika referensi ini sudah ada, bukan berarti itu tidak dibaca, tidak akan, tapi harus dibaca. Tapi tidak seluruhnya, nah, ada teknik. Nanti insya Allah lain kesempatan saya akan mengupas tentang teknik membaca untuk sebuah referensi. Nanti akan saya kupas tuh. Ada lagi ya? Iya, materi itu nanti akan teknik membaca. kita materinya Sobat Mubar nanti agar jangan sampai sebetulnya terusannya gini Kang. Wah, saya mah lebih baik jadi penulis fiksi deh. Tanpa referensi yang harus segambreng gitu. Nah, ini jangan terjadi karena ada sebuah teknik cara membaca cepat. Itu 10 buku itu tidak harus 10 bulan, tidak, tapi dia hanya misalkan perlu waktu dalam satu buku itu sehari atau 2 hari membaca buku itu 10. satu buku. Oh, satu buku Iya, satu dalam hari misalkan. sehari. Nah, jadi kalau 10 buku hanya 10 hari itu. Kalau saya sudah aja beres. buku 200 sekitar 500 halaman habisnya berbulan-bulan. Itu minimal halamannya di angka 200-an kan. 150-200 standar kita gitu ya. Sampai maksimal itu adalah 400-an. 350 sampai 400 itu untuk satu hari satu buku. Nah, tekniknya apa? Tekniknya ini adalah bukan membaca seperti kita memahami buku itu, tapi tekniknya adalah apa yang kita butuhkan di referensi itulah yang dicari, bukan dibaca dari bab 1 sampai bab akhir, bab penutup. Nah, bukan yang itu yang dicari, tapi
menentukan korelasi antara naskah yang kita tulis dengan referensi yang kita butuhkan. Nah, itu jangan sampai naskah kita tulisnya tentang pergaulan, di buku itu misalkan ada pergaulan tapi ada buku-buku di sana ada bab-bab yang mengupas tentang masalah bukan pergaulan tapi tentang yang lainnya kita baca juga. Nah, ini malah nambah waktunya makin lama, Kang, ya. Benar, ya, karena kan kita kan mengumpulkan referensi, Kang, bukan sedang membaca buku. Nah, bukan, tapi beda, ya? Beda. Nah, mencari referensi sama membaca buku. Iya, beda. Kalau kita mengumpulkan referensi itu artinya buku yang bersangkutan dengan naskah yang kita tulis. Nah, kita langsung tandai dulu di bab berapa nih bersangkutan. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Dijadikan sebagai nanti dengan 10 buku kita biasanya saya itu di meja itu buku ditumpuk ketika saya sedang menulis. Nanti saya itu biasanya pakai itu pembatas buku. Ini halaman sekian, masuk ke bab ini terus seperti itu disusun. Memang ini repot, ribet, tapi kalau sudah terbiasa itu sesuatu hal yang paling menyenangkan. Kenapa saya sebut menyenangkan? Karena asik, kan. Itu asik kita menulis, ini nanti masuk ke bab ini nih, ini masuk ke bab ini terus seperti itu. Jadi pola pikir kita itu jadi sudah tersusun bahwa tema atau topik yang akan kita angkat adalah referensinya sudah disesuaikan. Jadi udah tidak perlu bukan lagi menulis nyari referensi lagi, tidak seperti itu. Ya, tadi kan untuk soal referensi ini, Kang, kita kan mau nulis sebuah tulisan. Iya. Kita pegang referensinya, udah ketemu nih mungkin berapa kalimat itu boleh kita improvisasi atau sama plek atau gimana? Nah, baik. Ini sering sekali ditanyakan ya di komunitas, di forum kepenulisan dan sebagainya. Kang, gimana seandainya saya mengambil sebuah kalimat dalam buku itu ditumpahkan pada tulisan kita? Nah seperti itu. Di copy paste lah. Iya. Atau mungkin kita ambil tapi kata-katanya kita rubah gitu. Itu hukumnya mungkin gimana ya? Baik. Nah, jadi boleh kita mengambil atau mengutip dari pernyataan, Kang. Ingat, pernyataan kita kutip. Misalkan menurut A bla 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 bla. Nah, ini yang dicantumin ya. Nah, kita ambil 100% tidak boleh diubah. Harus seperti itu. Nah, menurut si A, nah ini yang harus menurut si A-nya ini kita ambil 100% tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Tidak boleh. Ya, karena itu adalah hak ciptanya si penulis. Dilindungi undang-undang juga, ya. Iya. Nah, gimana kalau untuk referensinya? Referensinya adalah pengembangan dari si penulis itu sendiri. Ya. Jadi untuk yang tadi, Kang, bahwa boleh nggak sih di copy paste? Boleh. Yang penting itu adalah si penulisnya dicantumkan di sana dan tidak boleh dikurangi atau ditambah. Jadi keadaannya seperti itu 100% murni. Tinggal kita selaku penulis mengembangkan dari kata-kata si A tersebut baru kita kembangkan. Siapa? Gitu. Intinya boleh. Yang penting dicantumin referensinya. Nah, itu poin ketiga, Kang, ya, mengumpulkan materi dan data yang diperlukan. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat ini setelah kita dikumpulkan materi dan data tersebut, nah kita seleksi. Diseleksi ya? Diseleksi, Kang. Yang tadi bukan cuma alam aja seleksi. Ternyata materi sama data juga perlu diseleksi. Iya. Dipilah-pilih gitu, Kang, ya, mana yang sesuai dengan tulisan yang kita sedang digarap gitu. Yang tadi yang di poin 3 saya pernah singgung bahwa kita referensi boleh semua kita baca, tapi ada yang berkaitannya apa. Nah, ini seleksinya seperti itu. Oh, ini di buku pertama ini saya hanya butuh di bab 1 subbabnya 1 2 3 misalnya diambil. Sisa babnya saya nggak perlu. Nah, baru dicatat tuh, Kang. Catat, diselipkan ininya dalam buku. Kalau buku itu seperti ini. Nah, jadi Sobat Nubar, ini buku misalkan di halamannya di bab 1 di subbab 1 misalkan. Nah, ini diselipkan ini, Kang, kertas. Kertas. Nanti kertas ini ada keterangan bahwa ini akan masuk pada bab 1 subbab 2 misalkan di dalam tulisan kita nantinya. Nanti ada lagi di halaman berapa lagi, selipkan lagi. Itu ada sebagai referensi. Jadi bukan satu buku ini kita baca semuanya langsung kita tulis semuanya, tidak. Jadi kalau dalam satu buku itu biasanya paling kita 5%. Mengambil inti materinya itu 5%. Itu sisanya pengembangan. Jadi kalau seandainya kita 10 buku berarti 50%, Kang, total semuanya. 50% dari buku referensi, 50% dari pengembangan seorang penulis. Itu jadi 50-50 ya.
Jadi setengah-setengah ininya tentang pengembangan Jadi dari penguraian. memudahkan ya sebetulnya. Sangat memudahkan, outline itu sangat memudahkan karena ya para pakar ini adalah dia sudah ini ya kan, sudah Diperhitungkan ya. dia sudah dilatih berulang-ulang gitu tentang outline ini, apa sih manfaat dari outline dan apa sih membantu atau tidak dengan adanya outline. Nah, kalau sobat Nubar yang masih mengatakan bahwa ada outline itu semakin memusingkan, semakin meriweuhkan gitu, semakin kita tidak fokus untuk menulis, itu salah besar. Karena outline ini adalah sebagai regangan, sebagai patokan, sebagai stasiun dan sebagai kerangka ya. Sebagai kerangka yang mewakili sebetulnya memudahkan tadi buat penulis sendiri. Sangat sekali. Yaitu bahkan mungkin saya akan menerbitkan outline saya. Saya itu kurang lebih nulis outline itu sekitar 100 sekian. Itu jadi semua, jadi buku semua kan? Baru sekian puluh persen yang udah jadi buku gitu. Jadi saya itu kalau sudah punya ide, saya tulis berupa outline, berupa kerangka, saya sudah eksekusi di sana. Nah, nanti saya biasanya di bawah outline ini baru saya ada di bawahnya itu referensi dibutuhkan buku tentang apa, misalnya oh ini tentang masalah yang tadi yang sedang lu garap itu sekarang adalah menjadi remaja gaul ala Rasul. Jadi di sana tentang pendidikan Rasul seperti apa, terus tentang pergaulan Rasul bagaimana, kemudian diimplementasikan zaman sekarang. Nah, itu benar sekali itu. Jadi poin yang keempat tadi adalah tentang seleksi materi dan data. Nah, jadi jelas ya. Jadi jangan sampai ketika kita 10 buku itu ditulis semuanya, nanti kalau satu buku halamannya 200 kalikan 10 udah 2000 halaman, kita cuma copy paste. Wah, kebayang. Ini sangat luar biasa nantinya. Nah, sekarang masuk ke poin kelima kan yang kelima ya. Terakhir. Jadi sobat Nubar, perhatikan lagi dengan seksama bahwa poin yang kelima dengan cara menulis outline adalah dengan mengembangkan outline itu sendiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah dari mulai outline bab 1, bab 2, bab 3 yang terdiri dari subbab-subbab itu kita kembangkan. Dari mana ngembanginnya? Terserah, mau dari mana saja, mau dari bab akhir, bab pertengahan atau di bab awal. Karena bab ini tergantung adalah moodnya gitu ya. Iya, karena bab ini kan tidak ini kan, tidak harus sambung menyambung, tapi dia ada keterkaitan satu bab dengan bab lainnya. Karena biasanya gini, sebuah bab 1, bab 2, bab 3, ketika bab 1 dia mengupas tentang masalah sejarah. Itu sejarah. Jadi di sana jangan disinggung tentang permasalahan dan juga solusi, karena orang baru membaca kok udah langsung ada masalah ini. Ya. Kecuali kalau fiksi itu kalau pertama kali di awalnya adalah ada masalah, itu cakep. Itu misalkan di awalnya ada konflik dulu yang dikembangkan, itu cakep. Langsung penasaran biasanya. Iya, tapi kalau untuk buku non fiksi itu acak-acakan nantinya kalau masalahnya dihadirkan, karena ujung-ujung kok tidak ada sebab, kok ada akibat. Nah, ini karena kan rumusnya itu ada sebab dan akibat. Jadi sebabnya dulu apa nih? Sejarah yang ditampilkan, yang kedua baru masalahnya apa nih. Nah, sejarah ini bisa berubah karena ada masalah. Apa masalahnya? Nah, itu diuraikan, terus digali dan sebagainya. Baru yang terakhir, solusinya apa untuk mengatasi sebuah masalah tadi, sehingga tidak melenceng jauh dari sejarah yang kita tulis di awal itu. Sehingga si pembaca ini punya tiga ilmu pengetahuan. Yang pertama, pembaca dia tahu tentang sejarahnya, apa yang dia baca dari buku tersebut, dia tahu. Yang kedua, si pembaca akan paham tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya dari buku tersebut. Sehingga ini menjadikan sebuah cerminan si pembaca, oh kalau begini saya tidak boleh ikut-ikutnya seperti ini, nanti akan seperti ini yang seperti buku dikatakan. Nah, yang ketiganya adalah tentang solusi. Solusi ini adalah sebuah jawaban pemecahan masalah tadi. Sehingga si pembaca ini, oh kalau saya punya masalah seperti di bab 2, subbab 3, maka solusinya ada di bab 3 nih, seperti ini. Itu. Jadi si penulis ini, dia selain dia memberikan pengetahuan, dia juga bisa memberikan sebuah solusi. Pada siapa? Pada si pembaca. Ini jarang sekali penulis yang bisa memberikan hal seperti itu. Itu Kang. Kebanyakan penulis adalah dia akunya, guanya yang dituliskan di sana, dituangkan pengalaman dan sebagainya, sehingga pembaca merasa lu lagi gitu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Itu. Karena kebanyakan penulis seperti itu.
Tapi tidak semua penulis, tapi kebanyakannya Kebanyakan ya. iya. Akunya yang dilibatkan di dalam sebuah naskah, sehingga baik fiksi atau non fiksi, kalau sudah melibatkan aku, maka pembaca jangan harap deh mau untuk membaca terus dan terus. Karya yang kita keluarkan itu akan dibaca lagi ya. Besar kemungkinan itu akan orang jenuh. Itu karena kita bukan sedang memberikan seminar tentang si A si B, tapi kita sedang menuliskan, sedang memberikan opini, paparan, artikel dan sebagainya dijadikan satu, karena buku itu adalah bukan sebuah opini, bukan sebuah artikel, tapi sebuah harapan, sebuah visi misi si penulis, apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasa, yang dia baca, itu tertuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, itu intinya. Dan ini harus dipertanggungjawabkan, Kang. Karena apa? Karena ini ada namanya itu hak cipta undang-undang. Itu kalau kita seandainya buku ini menyesatkan, ya siap-siap saja kita akan berhadapan dengan hukum. Itu akan terjadi. Ya, itu tadi ya pembahasan mengenai tata cara membuat outline, Kang ya. Ada 5 poin Sobat Nubar. Yang pertama saya rangkum kembali, menentukan pola penyusun kerangka karangan. Yang kedua, merumuskan topik dan membuat judul karya tulis. Yang ketiga, mengumpulkan materi dan data yang diperlukan. Yang keempat, seleksi materi dan data. Yang kelima atau terakhir, mengembangkan outline. Ya, untuk pembahasan materi kita kali ini kita akhiri, kita break dulu. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan konten-konten berikutnya seputar dunia literasi atau kepenulisan. Terima kasih.